Pertarungan dalam mempertahankan shelter dari serangan gelombang zombie masih terus berlanjut, meskipun saat ini jumlah zombie sudah sangat jauh berkurang. Namun, jika menghadapi mereka lebih lama lagi, dipastikan mental spirit Duan Fei tidak akan mampu bertahan. Dan satu-satunya harapan hanyalah dengan menunggu evolusinya Goldie selesai. Para orang-orang berkemampuan secara mati-matian berusaha bertahan untuk menghalau serangan zombie yang menggempur mereka tanpa henti. Bahkan ketika skill pertahanan mereka sudah tidak akan mampu lagi menahannya. Sedangkan Duan Fei yang melihat orang-orang dari garis depan, dirinya menyadari bahwa mereka juga jatuh ke dalam pertarungan yang sangat sengit. Bahkan sekalipun kerjasama di antara mereka cukup baik, tapi ini adalah gelombang zombie yang pertama kali mereka hadapi. Jadi dipastikan fisik dan stamina mereka tidak akan mampu bertahan. Sedangkan dirinya sendiri sudah ada lawan di hadapannya dan tak mampu untuk membantu mereka. Aku tak bisa gagal saat ini. Jika sampai garis pertahananku dihancurkan, maka Goldie dan juga shelter akan dihancurkan. Goldie, cepatlah bangun, ucap Duan Fei dalam hatinya yang lalu tak selang lama ketika ia sedang bertarung. Pedangnya pun kini telah hancur, yang lantas hal tersebut membuat Duan Fei cukup panik, dikarenakan pedangnya patah di saat dirinya sedang berada di antara zombie bermutasi. Tiba-tiba dirinya mendengar teriakan seseorang yang memanggil, dan lalu muncullah sebuah pedang yang meluncur ke arahnya. Hingga saat pedang tersebut sudah sampai di sampingnya, dirinya pun lalu meraih pedang itu, dan berkat pedang yang diberikan padanya itu, pada akhirnya Duan Fei pun berhasil menghabisi kedua zombie tersebut. Ternyata seseorang yang memberikan pedang itu adalah Xia Ke. Tak selang lama kemudian, datanglah sesuatu yang datang mendekat dari dalam tanah. Hal tersebut yang terus datang mendekat dan menuju tempat Goldie berada. Lalu datanglah seorang pria dengan kemampuan armor batu. Sebuah pukulan pun ia hempaskan tepat ke arah permukaan di tempat makhluk itu berada. Dirinya yang berusaha sekuat tenaga menahan laju pergerakannya. Hingga pada akhirnya rekan-rekannya lalu melihat pergerakan di bawah tanah itu sudah berhenti. Dan itu juga menandakan bahwa orang tersebut telah berhasil menghentikannya. Namun di sisi lain, ternyata Duan Fei masih bisa merasakan suatu pergerakan di bawah tanah. Dan sontak dirinya juga langsung berteriak pada mereka untuk memberitahukan agar berhati-hati, dikarenakan makhluk tersebut sedang berada tepat di bawah mereka. Dan ternyata memanglah benar, tiba-tiba pergerakan di bawah tanah muncul lagi. Dan lalu muncullah sesosok monster besar keluar dari permukaan tanah tempatnya Goldie berada. Dan lalu monster itu melahapnya. Sontak hal tersebut benar-benar sangat membuat Duan Fei beserta yang lainnya terkejut. Ternyata sosok yang meluncur dari dalam tanah dan juga telah memakan Goldie adalah merupakan monster buaya raksasa yang bermutasi. Apalagi yang kalian tunggu? Cepat lari! Tunggu, ada yang salah pada tubuh monster itu, ucap seseorang di tempat itu, yang mana mereka melihat tubuh monster buaya tersebut kini mulai mengalami perubahan. Yang tak selang lama kemudian muncullah sepasang sayap pada tubuh buaya tersebut, dan juga tubuhnya juga semakin membesar. Duan Fei yang melihat perubahan pada monster buaya tersebut lalu menyadari bahwa itu adalah salah satu kemampuannya Goldie. Dan ia pun merasa bahwa Goldie sudah sepenuhnya diserap oleh monster itu. Mengapa ini bisa terjadi? Padahal kami sudah semakin dekat. Selain Xinyu, di dunia ini hanyalah Goldie yang dekat denganku. Sial, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Apa aku harus menyelesaikan semua ini sendiri? Di saat Duan Fei masih menyesalkan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba dirinya mendengar suara Goldie. Tubuh monster buaya tersebut tiba-tiba meledak dan lalu muncullah Goldie.
ternyata Goldie sudah sempat menyelesaikan evolusinya di saat ia berada di tubuh monster buaya. Pemandangan tersebut sontak membuat Duan Fei sangatlah terkejut. Dirinya merasa benar-benar sangat lega, karena ternyata sebelumnya ia sempat dikelabuhi oleh Goldie. Kini dengan semua kondisi yang sepenuhnya telah tercapai, Duan Fei pun siap untuk menyelesaikan gelombang zombie yang terjadi. Dirinya lalu naik ke atas punggung Goldie dan lalu mengatakan kepada yang lainnya untuk tetap di tempat itu dan beristirahat, dan cukup menyerahkan sisanya padanya dan juga Goldie. Goldie, kamu sekarang sudah meningkat ke tingkat rank E. Kamu seharusnya mampu menghabisi mereka semua. Seandainya saja kamu terbangun sedikit telat, mungkin saja aku tak akan mampu bertahan. Sekarang adalah waktunya pertunjukanmu. Goldie pun langsung melesat pada sekumpulan zombie sembari menyerang mereka hingga saat ia terhenti. Goldie pun lalu mengumpulkan kekuatan api pada mulutnya dan Goldie, di belakangmu. Cukup dengan kibasan ekornya Goldie, zombie-zombie di belakangnya pun lalu tersapu bersih semua. Tiba-tiba muncullah monster sapi bermutasi yang mana memiliki ketahanan serta serangan yang juga kuat menarik ekornya Goldie. Goldie yang mencoba bertahan dari tarikannya monster sapi itu, lalu mengumpulkan apinya lagi dan tembakan semburan apinya Goldie pun dengan telak mengenai monster sapi tersebut. Namun, ternyata serangan api itu tidaklah berpengaruh pada si monster sapi. Monster sapi pun melesat dan lalu menyeruduk Goldie. Goldie yang berusaha menahan serangan itu. Lalu terjadilah adu kekuatan di antara keduanya. Hingga pada akhirnya, Goldie berhasil menjatuhkan si monster sapi, yang juga berarti dalam hal kekuatan Goldie masihlah lebih kuat dibandingkan dengannya. Goldie lalu mulai terbang kembali. Dari ketinggian, kini ia mulai melihat bahwa zombie yang tersisa ternyata masihlah banyak. Goldie pun lalu mengumpulkan kekuatan apinya. Sedangkan orang-orang yang berada di bawahnya menyadari bahwa Goldie berniat menembakkan serangan akhir yang berefek sangat luas. Hingga pada akhirnya mereka pun mulai berlarian menjauhi tempat tersebut. Tembakan nafas api dari Goldie pun lalu menghabisi semua zombie di bawahnya, yang juga berarti semua zombie dalam gelombang zombie saat ini sudah sepenuhnya berhasil dihabisi. Orang-orang di bawahnya yang masih sempat melarikan diri dari area serangannya Goldie lalu benar-benar merasa takjub melihat serangan tersebut. Karena entah akan bagaimana nasib mereka jika saja mereka telat melarikan diri dari tempat itu. Melihat semua zombie telah dihabisi, skillnya Goldie pun lalu dihentikan dan kini yang tersisa di permukaan hanyalah hamparan tanah kosong yang juga kering dan gosong. Teriakan kemenangan terdengar dari orang-orang yang berhasil selamat, dan mereka mengucapkan banyak terima kasih kepada pahlawan mereka. Sedangkan Komandan Lo benar-benar juga merasa senang atas hal tersebut. Dan juga hal tersebut membuktikan bahwa ekspektasinya terhadap Duan Fei memanglah tidak salah. Yang mana sejak awal dirinya sangatlah mempercayai Duan Fei akan mampu mengakhiri gelombang zombie tersebut. Goldie, kerja bagus, ayo kita turun, ucap Duan Fei. Tiba-tiba Duan Fei terkejut dengan suatu serangan yang datang. Dan serangan kejutan yang juga sangat cepat pada akhirnya mengenai tepat pada tubuh Goldie. Di permukaan, orang-orang yang juga melihat ada suatu cahaya yang melesat ke arah pahlawan mereka. Lalu juga merasa pasti ada sesuatu yang tengah terjadi. Semuanya, pasang peringatan, kemungkinan masih ada zombie yang masih bertahan hidup, ucap Siake memperingati rekan-rekannya. Untung saja Goldie masih sempat sedikit menghindar dari serangan tersebut. Jadi, serangan tersebut pun gagal mengenai bagian vitalnya. Sedangkan Duan Fei juga merasa heran, mengapa masih ada zombie yang tersisa.
sedangkan dirinya sudah tidak merasakan kehadiran satupun zombie di tempat itu. Dan secara perlahan Goldie pun lalu mulai turun dan kembali ke permukaan. Di saat mereka sudah sampai bawah, sontak Duan Fei sangatlah terkejut dikarenakan dirinya kini melihat ada sosok bos monster dari gelombang zombie. Dan itu adalah monster transformasi vampir yang juga merupakan tingkat raja dari monster tingkat E, serta memiliki kemampuan serangan yang memberikan efek beracun. Kenapa? Kenapa ada monster tingkat Lord pada saat seperti ini? Ucap Duan Fei yang sangat tidak menyangka kemunculan monster tersebut. Orang di sebelahnya Duan Fei yang melihat monster yang tersisa hanyalah satu, lalu merasa bahwa dirinya akan mampu menyelesaikan monster itu seorang diri, dan meminta Duan Fei untuk menyerahkan kepadanya. Namun, dengan keras ia mengatakan pada orang tersebut untuk tidak mendekati monster itu, dikarenakan monster tersebut tidaklah sama dengan monster-monster sebelumnya. Jangan khawatir, dia hanyalah sekedar zombie wanita. Izinkan aku untuk mengakhirinya. Sebuah serangan tak terlihat ternyata telah menghabisi orang itu dalam sekejap. Zombie vampir wanita yang mampu membunuh dalam sekali serang sontak membuat orang di tempat itu sangatlah terkejut, dan mereka sangatlah yakin bahwa monster itu lebih kuat dibandingkan semua orang yang ada di tempat itu. Dan lalu mereka juga mengatakan bahwa kemungkinan jika mereka semua bersatu untuk menyerang, mungkin akan mampu mengalahkannya. Cukup, kalian semua tak satu pun berada di level yang sama dengan makhluk itu. Tetap diam di sana, ucap Duan Fei menghentikan niat orang-orang. Goldie yang kini semakin melemah dikarenakan terkena serangan yang memiliki efek beracun. Duan Fei pun lalu berkata padanya untuk tidak perlu banyak bergerak agar racun pada tubuhnya tidak semakin cepat menyebar, dan cukup dengan menyerahkan hal itu semua kepadanya. Apa kau mencoba bertarung sendirian? Itu sangatlah berbahaya. Biarkan kami semua, itu percuma. Mereka hanya akan mati. Aku memiliki cara bagaimana untuk mengatasinya, ucap Duan Fei menolak tawaran si Ake. Apa kau memiliki solusinya? Ya, aku masih memiliki D4 ability. Jika aku mengaktifkannya, aku akan dapat mengalahkannya. Meskipun jika aku berhadapan langsung dengannya, dengan kondisi tubuhku saat ini, aku mungkin tak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Duan Fei yang lalu menyerang ternyata masih dapat dihalau vampir itu. Serangan dari cakar vampir yang juga sangatlah cepat masih bisa dihalau Duan Fei menggunakan pedangnya. Dia memiliki kecepatan dan juga kekuatan yang tinggi. Bahkan sepertinya dia belum mengerahkan semua kekuatannya, ucap Duan Fei dalam hati. Tiba-tiba penglihatan Duan Fei mulai kabur, yang menandakan dirinya kini sudah mencapai batas. Zombie vampir yang kini sudah berhasil mencekik leher Duan Fei. Dengan mengerahkan kekuatan yang tersisa, Duan Fei lalu mencoba memegang lengan si vampir, dan D4 ability diaktifkan. Zombie vampir yang sangat terkejut dikarenakan kekuatannya mulai diserap Duan Fei. Dengan cepat ia langsung melepaskan Duan Fei dan lalu mundur menjauhinya. Devouring ability ternyata sudah gagal menyerap kekuatannya zombie vampir, dikarenakan targetnya yang terlalu kuat, jadi membutuhkan waktu untuk menggunakan Devouring ability secara terus-menerus pada tubuh target selama 1 menit. 1 menit? Jadi, skill ini masih memiliki batasan. Tapi bagaimana bisa aku menahannya selama 1 menit? Apalagi dia dipastikan akan lebih waspada saat aku menggunakan skill ini lagi. Jika aku ingin mendekatinya, dipastikan ini tak akan mudah, ucapnya dengan ragu. Namun, dirinya tetap tidak bisa berdiam diri serta menunggu kematian datang padanya. Dirinya tetap harus mencari kesempatan untuk dapat mendekat, serta mencoba membatasi pergerakannya dan lalu memanfaatkan peluang untuk menggunakan Devouring ability-nya lagi. Dan di sela-sela serangan sengit tanpa henti tersebut, Duan Fei sepenuhnya menyadari bahwa vampir itu memang benar-benar mencoba menghindar dari serangannya. Namun,
dari sebuah serangan cepat yang hampir saja tak dapat dihindari Duan Fei. Tiba-tiba dirinya juga terkena serangan telak lainnya yang membuatnya kini terhempas. Duan Fei yang kini terlempar dan lagi-lagi berada di posisi jauh dari si vampir. Sial, bahkan aku tidak mampu untuk membatasi pergerakannya, ucap Duan Fei, yang lalu dirinya terkejut dengan apa yang dilihatnya. Vampir wanita itu ternyata mampu mensumon kelelawar dalam jumlah yang sangatlah banyak. Dan ketika tangan si vampir diangkat, si vampir itu pun lalu mengerahkan kawanan kelelawar itu untuk menyerang semua manusia. Cepatlah bertahan, berhati-hatilah pada kelelawar itu, teriak Duan Fei memperingatkan yang lainnya. Orang-orang pun kini mulai berusaha untuk menghalau serangan dari gerombolan kelelawar tersebut. Namun ada beberapa orang yang ternyata tak mampu bertahan dan terkena serangan para kelelawar. Kelelawar yang menyerang dengan cara menghisap darah ternyata mampu membunuh orang tersebut dikarenakan darah pada tubuh dihisap sampai habis oleh kelelawar itu. Dan lalu darah yang berhasil dihisap kelelawar ternyata dapat diserap oleh si zombie vampir. Duan Fei yang melihat hal tersebut lalu menyadari bahwa zombie vampir mampu meningkatkan kekuatannya dengan cara menghisap darah. Dan menurutnya, menggunakan cara seperti itu untuk dapat meningkatkan kekuatan benar-benar sebuah cara yang menakutkan. Duan Fei yang melihat orang-orang yang diserang adalah orang yang terbangkitkan, maka dipastikan vampir akan dapat menyerap banyak kekuatan dari mereka. Dan jika itu dibiarkan, maka dirinya nanti tak akan memiliki kesempatan untuk menang. Aku harus segera menghentikan ini. Bahkan, sekalipun jika sekarang aku sedang kekurangan kekuatan mental spirit, namun tubuhku masihlah dipenuhi dengan energi dan kekuatan. Aku hanya perlu untuk membuka suatu kesempatan untuk menemukan kelemahannya, dan lalu menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengubah keadaan. Mengaktifkan Devouring Ability. Sekaranglah waktunya. Sebuah serangan menggunakan pedang yang juga berlapiskan dengan Devouring Ability. Ia tebaskan tepat pada posisi vampir berada. Kelelawar di sekitar banyak yang berjatuhan terkena efek serangan tersebut. Apakah vampir itu berhasil terbunuh? Sepertinya begitu, karena terlihat para kelelawar kini sudah mulai tidak bergerak, ucap orang-orang di luar pertarungan yang melihat tempat pertarungan kini hanya dipenuhi oleh kepulan debu. Sialan, ucap Duan Fei yang sedang kesal, karena ternyata vampir itu masihlah hidup dan hanya menerima sedikit luka goresan. Ternyata vampir itu dengan cepat menggunakan pasukan kelelawarnya untuk membuat dinding pertahanan. Vampir yang lalu menunjuk jarinya ke arah Duan Fei untuk mengarahkan pasukan kelelawar agar menyerang. Duan Fei pun lalu mencoba bertahan dan lalu telah didorong menjauh lagi. Namun setelah vampir itu mengamatinya lagi, ternyata Duan Fei telah menghilang. Duan Fei yang dengan cepat sudah berada di belakang vampir untuk memberikan serangan kejutan. Namun ternyata dengan pendengaran yang sangat kuat, vampir itu dapat dengan mudah menyadarinya, dan pedang Duan Fei pun dipatahkan dengan mudah. Apa yang aku khawatirkan? Takut pada kematian? Takut bahwa shelter akan dapat dihancurkan? Mengapa otakku dipenuhi pemikiran bahwa aku harus mampu bertahan hidup entah apapun yang terjadi? Cepatlah sadar dan ingat kembali. Jika aku tidak mampu atau bahkan dikalahkan zombie ini, lalu bagaimana bisa aku melindungi Xingyu? Aku telah dilahirkan kembali. Aku juga memiliki pohon evolusi. Mengapa aku masihlah lemah? Bukanlah aku telah meninggalkan Duan Fei yang lemah dan juga sampah dari kehidupanku yang sebelumnya? Cepatlah ingat-ingat kembali. Pada saat itu, aku telah bertekad bahwa aku dapat membuang kehidupanku.
Berhentilah berpikir. Dengan Duan Fei yang berhasil menggenggam tangannya vampir, sontak hal tersebut membuat si vampir sangatlah terkejut dan dengan vampir yang ternyata masih mencoba menyerang, Duan Fei pun lalu menangkap kedua serangan tersebut menggunakan tangan kosongnya. Sepasang sayap milik vampir kini sudah digenggamnya. Dengan kaki yang lalu menginjak kepala, dan Duan Fei pun menarik kedua sayap itu hingga terputus dari tubuhnya vampir. Berkembang, berkembang, berkembang tanpa henti. Tempat lalu berpindah ke alam bawah sadarnya Duan Fei. Dirinya yang terkejut dikarenakan dirinya berada di tempat itu, yang mana seharusnya sedang di tengah pertempuran. Ia pun bertanya-tanya mengenai tempat di mana ia berada saat ini. Hingga saat ia menoleh ke arah sampingnya, dirinya lalu melihat sebuah pohon besar. Yang tak selang lama kemudian, dari pohon besar itu lalu muncul suatu sosok seperti spirit. Duan Fei lalu bertanya, "Apakah kau adalah pohon evolusi? Di mana aku sekarang? Bukankah seharusnya aku sedang bertarung?" Makhluk itu pun lalu mengatakan bahwa mental spirit telah runtuh. "Berkembang, berkembang, kau tidak boleh runtuh. Kau harus terus berkembang." Duan Fei lalu menanyakan mengenai apa maksud dari perkataan makhluk tersebut, dan juga mengenai pertanyaan tentang posisinya saat ini berada yang tidak dijawabnya. Namun makhluk itu lalu mengatakan bahaya, dan suatu energi berbentuk seperti akar-akar pohon lalu mulai menjalar di sekujur tubuhnya Duan Fei. Duan Fei yang tidak mengerti apa yang makhluk itu lakukan, lalu dirinya hanya bisa berteriak meminta untuk melepaskannya. Tempat lalu berpindah ke dunia nyata di tempat pertempuran. Vampir wanita yang sebelumnya sudah dihajar habis-habisan oleh Duan Fei, kini mulai mengamuk dan berkata bahwa dirinya akan menghancurkan Duan Fei menjadi beberapa bagian. Sebuah serangan dari vampir itu pun dapat dengan mudah dihindarinya. Cukup dengan sekali pukul, vampir itu lalu langsung terhempas dengan sangat kuat. Vampir wanita yang masih terkejut dengan serangan tersebut, tiba-tiba datang lagi Duan Fei yang langsung meninju wajahnya. Vampir itu berhasil menusuk Duan Fei dengan beberapa tusukan. Orang-orang di luar pertarungan yang melihat Duan Fei telah terkena tusukan, mereka pun hanya bisa merasa cemas dengan apa yang terjadi pada Duan Fei. Hingga tak selang lama kemudian, tiba-tiba kekuatan kinetiknya Xiake bereaksi dengan sendirinya yang lalu menggerakkan sebuah pedang tak jauh darinya. Pedang tersebut yang lalu mengarah pada Duan Fei lalu ditangkapnya dan digunakan untuk memotong benda yang menusuknya. Setelah mencabut benda-benda yang menusuk pada tubuhnya, Duan Fei pun dengan cepat lalu melesat maju ke arah vampir. Sedangkan si vampir wanita hanya mampu terheran-heran dikarenakan seharusnya serangannya tadi dapat memberikan luka yang serius. Dirinya pun lalu berpikir bahwa kemungkinan Duan Fei hanyalah sekedar menahan rasa sakit. Hingga saat si vampir lebih memperhatikan Duan Fei lagi, ternyata semua luka pada tubuh Duan Fei telah pulih. Dan keadaan Duan Fei bisa pulih saat ini adalah dikarenakan Devouring ability-nya telah menyerap energi hijau yang tersimpan untuk menyembuhkan tubuhnya. Tidak mungkin. Mengapa sejak dari awal aku tidak dapat merasakan kehadiran manusia darinya? Seluruh tubuhnya mengirimkan suatu tekanan yang tidak diketahui. Aku bukanlah tandingannya. Aku harus bisa menjauh dan melarikan diri darinya, ucap si vampir yang mengeluh dikarenakan ia benar-benar telah dipojokkan Duan Fei. Hingga saat vampir itu menemukan jalan buntu, dirinya lalu mengeluarkan kabut hitam dari mulutnya guna mengelabuhi Duan Fei agar ia bisa melarikan diri. Namun, sebuah pedang yang dilemparkan Duan Fei lalu berhasil menghempaskan si vampir dan membuat dirinya terkunci di pinggiran tebing. Dengan tangan yang satunya, vampir itu lalu mencoba menyerang Duan Fei. Namun, tangan vampir pun ditangkap dan ditahan Duan Fei. Kini, dengan vampir yang kedua tangannya telah terkunci,
Duan Fei pun lalu membuka tangannya, yang ternyata lagi-lagi membuat skill kinetiknya Xiake bereaksi dan langsung memberikan Duan Fei sebuah pedang. Di sisi lain, rekan-rekannya Xiake yang melihat Xiake mampu bekerja sama dengan Duan Fei, lalu merasa sangat terkejut sekaligus senang. Dikarenakan menurut mereka kaptennya kini telah mengerti tindakan yang diinginkan oleh si pahlawan. Mendengar ucapan mereka, dalam hatinya Xiake lalu berkata, "Tidak, ini tidaklah seperti itu. Pada saat itu terjadi, aku merasakan kekuatan yang membuatku bersatu dengan tindakannya." Hingga saat ia mendengar suara Goldie yang sedang tampak cemas melihat sosok Duan Fei. "Goldie, kau berpikir seperti itu juga? Kau juga merasakan hal yang aneh pada Duan Fei? Duan Fei di hadapan kita kali ini, mengapa aku merasa seperti tak mengenalinya? Duan Fei, apa yang terjadi padamu?"